Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 25 akan mempresentasikan tentang peranan nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Ayu Awani dengan NIM akhir 037, lalu ada Farhan Rohim dengan NIM akhir 094, lalu yang ketiga ada Sufiana Anggi Aryani dengan NIM akhir 097, dan yang terakhir ada Hariska Yudantri dengan NIM akhir 117. Next. Yang pertama yaitu nilai-nilai dalam Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, lalu yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Secara bahasa, berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Secara istilah, dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya, melanggar hukum, dan memakai sejumlah keuntungan untuk kepentingan pribadi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah macam-macam korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap-menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Selanjutnya adalah dampak korupsi. Yang pertama bidang ekonomi, yaitu meningkatkan utang negara, merendahkan kualitas barang dan jasa, menurunnya tingkat produktivitas, dan juga meningkatkan kemiskinan. Lalu ada bidang pemerintahan, menghilangnya fungsi pemerintah, etika sosial yang mati, dan birokrasi yang berjalan secara tidak efisien. Lalu ada bidang hukum, peraturan perundang-undangan tidak efektif, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Di bidang politik, publik tidak lagi mempercayai demokrasi, kedaulatan rakyat yang hancur, dan terciptanya pemimpin koruptor. Bidang pertahanan dan keamanan, timbul kekerasan dalam masyarakat, melemahnya garis batas negara, dan berkurangnya kualitas pertahanan dan keamanan. Di bidang lingkungan, kualitas lingkungan semakin rendah dan kualitas hidup semakin menurun. Next. Aturan tentang korupsi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Next. Untuk selanjutnya yaitu keterkaitan sila dalam Pancasila dengan korupsi. Pancasila sendiri memiliki 5 nilai sila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Di dalam sila-sila tersebut mengandung makna. Dalam sila pertama, nilai ketuhanan bermakna bahwa warga Indonesia memiliki keyakinan atau kepercayaan yang dianutnya. Dalam sila pertama juga, di individu religius diberikan aturan mengenai
perintah dan larangan agama. Salah satunya untuk menghindari perbuatan korupsi. Kemudian sila kedua hingga sila kelima mengajarkan adanya keterkaitan manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, saling bersatu, adanya demokrasi atau politik yang menerapkan kedaulatan rakyat, hingga tercipta kondisi Pancasila yang ideal, yaitu berupa kehidupan yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Hal ini disimpulkan bahwa warga Indonesia perlu membasmi tindakan korupsi yang dapat menghambat, bahkan memecahkan keadaan negara yang ideal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pergerakan anti korupsi. Korupsi berakar pada politik penyelenggaraan negara yang tidak sehat. Institusi dan aparatur negara dikuasai secara tak langsung oleh elit politik yang didukung birokrat dan kelompok bisnis. Korupsi dalam pengertian lebih luas dijadikan sebagai metode untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas pengaruh mereka dalam pengelolaan negara. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah peran serta masyarakat melalui suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki individu atau manusia dan sistem mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pemberantasan korupsi pada dasarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga negara atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran serta dari masyarakat yang tidak hanya sebatas pada pengaduan dan laporan terkait tindak pidana korupsi, namun peran serta masyarakat tersebut harus terus dibangun, salah satunya melalui pendidikan. Masyarakat perlu pemahaman terkait nilai-nilai integritas dan penanaman semangat anti korupsi dalam dirinya, serta pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ada sehingga bisa melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi. Pencerminan masyarakat yang tidak mentolerir tindak pidana korupsi juga harus ditumbuhkan hingga akhirnya masyarakat dapat berperan sebagai kekuatan yang mengawasi perilaku warga negara dan instansi pemerintah dalam mekanisme administrasi negara. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.